Shalom semuanya, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan musik gereja yang mengontrak mata kuliah manajemen pendidikan. Saat ini adalah pertemuan kedua kita, sesuai dengan rencana kita di minggu lalu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fungsi perencanaan. Di mana kita akan belajar bersama-sama tentang yang pertama, pengertian perencanaan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, kriteria perencanaan yang baik. Dan yang keempat, proses perencanaan. Selanjutnya, yang kelima, jenis-jenis perencanaan. Yang keenam, faktor-faktor yang menghambat dalam membuat suatu perencanaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu perencanaan pengembangan lembaga pendidikan. Sebelum kita lanjut, sekarang waktunya session break. Kalian bisa mempersiapkan kopi dan juga cemilan sebelum kita belajar lebih jauh. Oke, saatnya kita lanjut. Hal yang pertama yang akan kita pelajari secara bersama-sama adalah pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan menurut Burhanuddin dan kawan-kawan adalah suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode-metode, pelaksanaan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Menurut Sondang P. Siagian, menjelaskan perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir, menurut Roger A. Kaufman, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien mungkin. Berdasarkan 3 pendapat para ahli tentang pengertian perencanaan, coba kalian mengambil kesimpulan mengenai definisi perencanaan. Kesimpulan yang kalian buat ini merupakan salah satu tugas sebagai bukti kehadiran pada pertemuan ini. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang fungsi perencanaan. Secara garis besar, ada beberapa fungsi perencanaan, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan memberi arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan diambil, serta pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Yang kedua, perencanaan merupakan titik tolak untuk memulai kegiatan dan akan lebih menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, perencanaan merupakan pegangan dan arah dalam pelaksanaan. Dengan menentukan langkah-langkah lebih dahulu, kita akan mengetahui apa yang akan kita kerjakan setahap demi setahap. Yang keempat, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif, cara yang terbaik, atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang baik. Yang kelima, perencanaan mencegah, sedikitnya mengurangi pemborosan, baik berupa pemborosan waktu, tenaga, maupun material. Yang keenam, perencanaan membantu menghindari kesalahan dalam usaha. Yang ketujuh, perencanaan memudahkan pengawasan. Dengan adanya rencana yang menggariskan dan menentukan langkah-langkah yang harus dikerjakan, petugas pengawasan dapat lebih mengikutinya dan mengawasinya. Dan yang kedelapan, dengan adanya perencanaan dapat diperoleh tindakan yang tepat dan terkoordinasi dari berbagai unit kerja. Bagian ketiga ini, kita akan belajar tentang apa saja kriteria perencanaan yang baik. Menurut Afifuddin, perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam 6 pertanyaan. What, why, where, when, who, dan how. What menanyakan tentang tujuan, rencana, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Why menanyakan tentang sebab-sebab mengapa jenis kegiatan itu harus dilaksanakan. Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan argumentasi.
atau alasan-alasan kenapa perencanaan dibuat sehingga memperoleh pengertian yang lebih jelas dan terperinci tentang latar belakang pemikiran perencanaan tersebut. Where menanyakan hal yang berhubungan dengan lokasi atau tempat rencana itu akan dilaksanakan. When menanyakan yang berhubungan dengan waktu rencana itu akan dilaksanakan. Hal ini mencakup prioritas, fase-fase pencapaian, bahkan jangka pencapaian suatu rencana. 5. Who menanyakan orang yang akan bertanggung jawab, yang akan melaksanakan, dan yang akan mengawasi. Hal ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, hierarki, syarat-syarat personal, pembagian tugas, pengadaan tenaga, dan penempatannya, dan pembinaannya. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu how, cara melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, mencakup sistem dan tata kerja, standar yang harus dipenuhi, iklim di sekitar lokasi, pembiayaan, dan lain-lain. Materi yang akan kita pelajari secara bersama-sama selanjutnya yaitu pada bagian keempat tentang proses perencanaan. Proses perencanaan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyusunan. Untuk tahapan persiapan sendiri, ada 3 bagian, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan mengadakan forecasting. Pada bagian pengumpulan data, perencanaan harus berdasarkan fakta serta kenyataan real dan objektif, yang akan dijadikan titik tolak permulaan. Karena itu perlu dikumpulkan keterangan-keterangan selengkap mungkin tentang apa yang sekarang sedang dikerjakan, bagaimana sekarang mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, kekurangan-kekurangan apa yang terdapat di bidang material, personil, dan sebagainya. Pada bagian analisa data, semua data yang telah didapat dianalisis, dibanding-bandingkan untuk dapat mengetahui sebab-sebab dari kesulitan dan hambatan-hambatan yang sekarang sedang dirasakan. Dalam menganalisis, harus memperhatikan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Semua kemungkinan-kemungkinan tentang sebab-sebab kesulitan dan semua kemungkinan tentang cara-cara mengatasinya dikumpulkan dan dijadikan bahan pemikiran atau perhitungan. Selanjutnya, mengadakan forecasting. Setelah terkumpul hasil analisa data sebanyak-banyaknya, maka diadakanlah seleksi. Kemungkinan manakah yang sekiranya paling sesuai dengan keadaan yang akan datang. Dengan hasil analisis data, kita dapat membuat perkiraan, meramalkan faktor-faktor apa yang kiranya akan dominan pada nantinya, dan bagaimana situasi yang akan berkembang. Selanjutnya tahapan penyusunan. Pada tahapan ini terdiri juga atas 3 bagian, yaitu yang pertama perumusan tujuan, penentuan cara atau metode kerja, dan menyusun atau menuangkan rencana kerja dalam suatu bentuk atau wadah. Kita akan membahasnya secara bersama-sama satu persatu, yaitu yang pertama perumusan tujuan. Pertama-tama dirumuskan terlebih dahulu tujuan secara umum, yang dapat menggambarkan secara keseluruhan tujuan akhir yang akan dicapai. Kemudian tujuan-tujuan khusus secara terperinci dan disusun secara hierarkis yang akan memudahkan usaha untuk mencapainya satu demi satu. Yang kedua, penentuan cara atau metode kerja. Dengan tujuan-tujuan yang jelas dan terperinci, selanjutnya kita dapat menentukan metode-metode yang sekiranya paling baik untuk mencapai tujuan tersebut. Di antara metode-metode yang dipilih dan paling sesuai dengan keadaan yang dapat memenuhi syarat-syarat, misalnya syarat waktu, tenaga personil yang tersedia, dan sebagainya. Perlu diingat, penentuan syarat-syarat dalam pemilihan metode sukar dipisah-pisahkan dan akan saling mempengaruhi. Yang ketiga, menyusun dan menuangkan rencana dalam suatu bentuk atau wadah. Jika sudah lengkap terkumpul bahan-bahan mengenai tujuan yang akan dicapai, alasan-alasan mengapa harus tercapai tujuan itu, teknik atau metode pelaksanaannya, maka disusunlah semua itu dalam bentuk wadah yang sistematis. Pada bagian ini, bagian yang kelima, kita akan sama-sama belajar tentang jenis-jenis perencanaan.
Jenis-jenis perencanaan khususnya di bidang pendidikan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu menurut besarnya, menurut tingkatnya, dan menurut waktunya. Menurut besarannya, dibagi atas perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Menurut tingkatannya, dibagi atas perencanaan strategik, perencanaan koordinatif, dan perencanaan operasional. Dan menurut waktunya, dibagi atas perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Pada bagian ini, kalian akan membuat tugas kedua sebagai bentuk kehadiran pada pertemuan ini. Silakan buat penjabaran dari setiap jenis-jenis perencanaan ini. Bagian yang keenam ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menghambat dalam membuat suatu perencanaan. Dalam membuat suatu perencanaan, orang-orang menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah satu, kesulitan dalam meramalkan. Dalam praktik seorang perencana, sukar untuk membuat ramalan yang tepat untuk masa datang. Sebabnya, karena keadaan mendatang sering tidak menentu dan sulit untuk diramalkan. Dengan kata lain, sesuatu yang akan kita dapatkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang kedua, kesulitan dalam pembiayaan. Untuk membuat perencanaan yang baik, tidak menutup kemungkinan membutuhkan biaya yang banyak. Pembiayaan dalam perencanaan sangat menentukan yang mana biaya itu bukan hanya untuk memperoleh data, tetapi masih banyak lagi biaya yang lain dalam membuat perencanaan yang baik. Yang ketiga, kesulitan dalam memperoleh data dan informasi. Data dan informasi kurang memenuhi kebutuhan untuk membuat perencanaan yang baik apabila hanya dicari dari biro statistik atau berdasarkan berita saja. Tetapi data dan informasi secara lengkap hanya dapat dilakukan dengan melakukan penelitian. Dalam penelitian inilah kesulitan karena menyangkut dana, tenaga, dan waktu. Dan yang keempat, kurang jelasnya tujuan. Di samping ketiga hal di atas, kesulitan lain yang merupakan rintangan terbesar dalam membuat perencanaan yang baik yaitu kurang jelasnya tujuan dan kurang ditegaskan pembatasan masalah untuk membuat perencanaan yang baik. Perencanaan itu sendiri membutuhkan penentuan tujuan dan pengelolaan masalah yang menunjukkan tindakan apa yang harus diambil. Jadi tanpa adanya tujuan yang jelas, sulit untuk mencapai perencanaan yang baik. Perencanaan tanpa tujuan berarti berusaha melakukan sesuatu yang tidak jelas arahnya. Kita masuk pada bagian akhir pada perkuliahan kita di saat ini, yaitu yang ketujuh tentang perencanaan pengembangan lembaga pendidikan, di mana di sini saya tekankan atau khususkan pada lembaga pendidikan Kristen. Dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan lembaga pendidikan Kristen, dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, mengkaji kebijakan yang relevan. Pengembangan lembaga pendidikan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya dengan penggunaan kurikulum, penetapan kelulusan peserta didik dengan standar minimal yang telah ditetapkan dan sebagainya. Kedua, menganalisis kondisi lembaga. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan, kekurangan lembaga untuk kemudian dicari jalan keluar yang tepat. Dalam konteks ini dapat digunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Dengan teknik ini akan diketahui betul apa kekuatan, kelemahan, peluang atau kesempatan, dan ancaman yang dihadapi lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, merumuskan tujuan pengembangan. Berdasarkan kebijakan yang berlaku dan analisis kondisi lembaga, selanjutnya harus dirumuskan tujuan pengembangan, baik tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, maupun tujuan jangka panjang. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, yakni seluruh komponen yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, misalnya SDM, sarana dan prasarana, serta daya dukung stakeholders atau pemerintah dan pemangku kepentingan. Yang kelima, menganalisis data dan informasi. Data dan informasi yang terkumpul harus dianalisis secara komprehensif atau menyeluruh. Dalam analisis ini,
Dicoba ditafsirkan hubungan antara komponen dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keenam, merumuskan dan memilih alternatif program. Berdasarkan alternatif program atau kegiatan untuk mencapai tujuan ditetapkan, alternatif program itu jika dipandang perlu, kemudian dikaji ulang dan dievaluasi untuk dipilih salah satu yang paling baik untuk mencapai tujuan dengan pertimbangan paling hemat tenaga, waktu, dan dana. Selanjutnya menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan. Sebelum dilaksanakan alternatif program yang dipilih, perlu dilakukan penjabaran secara terperinci sampai pada tahap-tahap pelaksanaannya. Setiap tahapan harus diperjelas pula dengan sasaran yang akan dicapai, kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksana dan penanggung jawab, waktu pelaksanaannya, sarana dan prasarana, serta dana yang dibutuhkan untuk kegiatan atau program yang telah ditetapkan itu. Baiklah, saat ini kita berada pada akhir perkuliahan. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya hendak mengingatkan kembali untuk mengerjakan dua tugas yang sudah saya sampaikan dalam perkuliahan di bagian awal dan pertengahan. Tugas diketik dan dikirimkan ke kustos, dan kustos akan kirimkan ke saya secara kolektif. Batas pengumpulan hari Kamis 8 Oktober 2020 jam 11 malam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama perkuliahan. Sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Semoga kita sehat selalu. Shalom.